akhiri atau menjelang meditasi diakhiri dengan pembacaan Brahmawihara Bharanang. Nah, kita belajar bersama-sama untuk mengetahui komponen-komponen dan manfaat serta karakter dari Brahmawihara ini. Kediaman luhur, kenapa saya mengambil kediaman luhur, ini juga sama, luhur, wihara kediaman, jadi kediaman luhur, nanti akan saya sampaikan. Selain Brahmawihara, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain Brahmawihara, ada istilah lain yang juga merujuk pada 40 subjek meditasi. Dari 40 itu ada satu kelompok yang namanya Apamanya 4. Nah, Apamanya 4 ini dikatakan Apamanya 4 karena jadi tidak perlu bingung antara Brahmawihara dan Apamanya 4 ini memiliki kesamaan. Itu Apamanya 4. Ada empat ketidakterbatasan atau keadaan tak terhingga. Jadi Apamanya itu adalah ketidakterbatasan, nirbatas, atau kondisi yang tak terhingga. 4 hal tersebut perlu diperhatikan dan selalu diperhatikan, yaitu metta, karuna, mudita, UPK. 4 komponen ini, metta, karuna, mudita, UPK, bagi Bapak Ibu sekalian sudah sangat populer sekali, dan bahkan saking populernya, kadangkala para perumah tangga yang memiliki anak mungkin terinspirasi dari terjemahan cinta kasih, kasih sayang, mereka menjadi nama-nama tersebut sebagai nama anaknya, entah itu di depan, di tengah, atau di belakang. Di metta, karuna, mudita, UPK. Dan komponen ini disebut sebagai Apamanya 4. Bahasa familiar yang lainnya disebut Brahmawihara. Metta dalam bagian cetasika masuk ke dalam adosa, tanpa kebencian, dan UPK masuk dalam tatra majatata. Keduanya merupakan faktor mental esensial yang indah, sobana sadarana cetasika. Jadi kemudian dilanjutkan lagi, sedangkan karuna dan mudita masuk ke dalam faktor mental tak terbatas. Jadi kondisi batin dari keempat ini selain tidak terbatas juga yang bagian dari metta dan UPK itu masuk dalam faktor mental esensial yang indah. Kalau punya metta, berarti faktor mentalnya itu indah. Bukan buruk, bukan mengeras. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, mempraktekkan salah satu dari keempat sifat tanpa batas tersebut, kita bisa mengkonsentrasikan perhatian kita pada satu orang atau pada semua makhluk hidup di seluruh dunia ini. Sehingga 4 sifat tersebut disebut tiada batas atau tak terhingga. Bisa dipancarkan kepada satu orang atau bahkan kepada semua makhluk, sehingga dikatakan sebagai tanpa batas dan tanpa tak terhingga. Di dalam mempraktekkan meditasi cinta kasih, jika hal ini dalam Apamanya 4 ini, yang merupakan bagian dari subjek meditasi, jika kita mempraktekkan meditasi metta atau cinta kasih, kita bermeditasi dengan semoga semua makhluk hidup berbahagia dan baik selalu. Atau bisa diterjemahkan yang lain, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan damai. Dalam menjalankan belas kasih atau kasih sayang, kita bermeditasi semoga semua makhluk yang menderita terbebas dari penderitaan. Jadi yang satunya mengharapkan kebahagiaan, yang satunya lagi memiliki pengharapan semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Dan yang berikutnya, kita juga berbahagia atas kesejahteraan dari orang lain dan bermeditasi semoga keuntungan mereka akan bersama mereka untuk waktu yang lama. Jadi menumbuhkan satu bentuk kebahagiaan yang diperoleh atau satu kebahagiaan karena orang lain memperoleh kesejahteraan, memperoleh prestasi, keberhasilan, maka kita memiliki pengharapan semoga keuntungan mereka akan bersama mereka untuk waktu yang lama.
untuk waktu yang lama, bukan selamanya. Tapi untuk waktu yang lama. Karena kalau selamanya, nanti akan nica, kekal. Dalam mempraktekkan UPK, kita menjaga keseimbangan batin dan bermeditasi. Semoga semua makhluk hidup terkondisi sesuai dengan karma mereka. Dan urut-urutannya adalah dari metta, karuna, mudita, UPK. Kalau dicermati di sini akan berbeda sasarannya, akan berbeda karakteristiknya, akan berbeda musuh dekatnya, musuh jauhnya. Begitu. Setiap orang yang memancarkan cinta kasih, welas asih, kebahagiaan, simpati, dan ketenangseimbangan ke seluruh dunia dapat dikatakan ia hidup di dalam Griya Agung atau Griya Brahma. Nah, kalau di judulnya dikatakan kediaman luhur atau Griya Agung, Griya Brahma. Maka keempat kondisi nirbatas juga dikenal sebagai Brahma Wihara, yakni model kehidupan yang agung. Nah, kalau kita mempelajari tentang 31 alam kehidupan, maka posisi dari Brahma itu berada di atas para dewa. Kalau mungkin sering Anda dulu ketika masih normal, puja bakti bersama-sama di satu dhammasala ketika menjelang Dhammadesana ada Brahma, permohonan Brahma, Brahma Caloka, Dipati, Sahampati, dan seterusnya itu. Nah, posisi Brahma tersebut berada di atas dewa. Dan untuk mencapai alam-alam Brahma, satu syarat yang harus dipenuhi adalah bermeditasi dan mencapai jana-jana. Mencapai satu kondisi konsentrasi yang menggenggam erat objek atau fokus pada objek yang diamati terus-menerus. Jadi dikatakan Griya Agung, Griya Brahma. Dan hal ini disampaikan oleh Sang Buddha tentang Brahma Wihara, apamanya 4, metta, karuna, mudita, UPK, sifat-sifat luhur para Brahma ini, atau sifat-sifat luhur di alam Brahma ini, ternyata juga bisa dipraktekkan oleh makhluk yang namanya manusia. Oleh makhluk yang namanya manusia. Jadi akan membuat batin menjadi indah dan keren sepertinya ketika sosok makhluk manusia ini dengan wujud manusia ini memiliki kualitas-kualitas batin yang setara dengan Brahma jika mampu mengembangkan metta, karuna, mudita, UPK. Wujudnya adalah wujud manusia, tapi kualitas dari batin seperti Brahma. Jadi begitu. Kemudian, ini penjelasan yang lainnya. Part of the Sobhana Cetasikas, apamanya is boundless, endless, limitless. It is putting a goodwill on Sata Panyata, like Satas, man, woman, Dewa, Dewi, etc., Brahma, etc. Dea, Karuna, and Mudita. Sumbernya Jurni, Tunibana, Patana, Dhamma. The four boundless states identical with Brahma Wihara. Source, Pali Canon, Manual of Buddhist Term and Doctrine. Kemudian Pali for illimitable atau tak terbatas. Source, Pali Canon, Manual of Abhidhamma. Jadi ini beberapa terminologi yang kita temukan dalam misalkan Jurni Tunibana, Patana Dhamma, kemudian Manual of Buddhist Terms and Doctrines, dan Manual of Abhidhamma. Manual of Abhidhamma itu sekarang sudah banyak terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan Anda bisa mempelajarinya jika mau. Limitable, tak terbatas. Nah, kemudian masuk dalam penjelasan berikutnya,
berdiam dalam keagungan atau 4 Brahma Wihara. Brahma berarti agung dan wihara berarti kediaman atau keadaan berdiam. Jadi Brahma Wihara merujuk pada berdiam dalam keagungan. Keadaan berdiam yang agung. Berdiam dalam keagungan, keadaan berdiam yang agung berarti dalam diri seseorang atau diri makhluk terpenuhi oleh metta, karuna, mudita, upeka. Keadaan berdiam yang agung ini adalah sama seperti kehidupan bermoral sosok Brahma yang sangat menyenangkan. Jadi ini disebut Brahma Wihara. Keempat Brahma Wihara ini juga dikenal sebagai 4 apamanya, seperti yang di awal tadi, berarti 4 keadaan tanpa batas. Mereka juga disebut demikian, dan siapa saja yang mempraktekkan pelatihan ini akan memancarkan cinta kasih, kasih sayang, kebahagiaan bersimpati kepada semua makhluk tanpa batas dan tanpa rintangan. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian masuk ke dalam partisi bagian dari apamanya 4, Brahma Wihara 4, kediaman agung 4, atau kriya agung berdiam dalam keagungan. Yang pertama adalah metta. Metta adalah keinginan yang tulus untuk kebahagiaan semua makhluk. Ia menghalau niat jahat yang merupakan musuh langsungnya. Musuh langsung dari metta adalah cinta yang melekat, pema. Sikap murah hati adalah karakteristik utamanya. Sasarannya adalah semua makhluk. Nah, kalau mungkin dulu atau kapan hari, kapan waktu mendapatkan pemaparan tentang metta, sepertinya hanya garis besarnya saja, karena saya melihat di flyer, e-flyer itu adalah masa kaca, jadi kita berdiskusi bersama-sama. Maka saya akan berusaha memberikan kupasan tentang bagian komponen-komponen dari Brahma Wihara itu. Istilah metta di sini merujuk pada suatu pengharapan agar semua makhluk hidup dipenuhi oleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Hita kara puti lakana metta. Jadi dalam batin memiliki pengharapan agar makhluk-makhluk yang lain itu diliputi oleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Hita kara puti lakana metta. Dengan mempraktekkan meditasi metta, mengembangkan cinta kasih dalam batin, kita merasa bahagia, damai, dan tenang. Pikiran terkonsentrasi, kokoh, dan lunak, inilah hasil atau keuntungan diperoleh dengan mengembangkan metta. Di bagian yang pertama ini tentang metta, ini adalah cinta kasih universal. Bukan cinta kasih sepihak yang dilandasi oleh keinginan atau diselubungi oleh tanha atau kegandrungan. Seperti contohnya adalah cinta yang melekat, pema. Kemudian ada beberapa terjemahan lain seperti pema, sneha, tresna, dan yang lainnya itu seperti pasangan suami istri. Golongan tersebut ketika satu dengan yang lainnya berpisah, maka akan menimbulkan penderitaan. Itu bukan masuk dalam ranah metta. Jadi dalam ranah metta itu adalah dia murni cinta kasih tanpa terkotori oleh kebencian. Bahkan batinnya tidak keruh oleh kebencian. Siapapun itu. Nah, ketika memancarkan metta ini, biasanya itu diawali ke dalam diri sendiri, dikembangkan dikembangkan di dalam diri sendiri dulu. Kenapa? Bagaimana kita bisa memancarkan cinta kasih keluar dari diri kita, sedangkan dalam diri kita sendiri tidak ada kualitas metta yang berkembang. Kalau tidak ada kualitas metta yang berkembang dalam diri kita, maka apa yang dipancarkan tidak lain tidak bukan adalah kebencian, ketidaksukaan, atau keinginan niat jahat terhadap orang lain, atau rasa tidak bahagia terhadap orang lain. Jadi pertama-tama pancarkan, tumbuhkan metta terlebih dahulu dalam batin kita. Tumbuh
berkembang, kemudian dengan meta tersebut kita memancarkan kepada makhluk lain. Nah, kemudian ada terjemahan yang lainnya juga bahwa meta itu adalah melunakkan batin atau membuat menjadi lunak karena kerasnya kebencian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika dalam batin kita ini terselimuti oleh meta, maka batin kita akan menjadi lunak tanpa didominasi oleh kebencian. Jadi kalau misalkan keras hati, hatinya itu mengeras karena kebencian. Nah, ada lagi karena saking dominannya kebencian, ada yang namanya dosa carita. Dosa carita itu tawakkan hanya karena masalah yang sepele saja dia bisa meledak. Kemarahannya bisa membakar, kemarahannya bisa tertujukan kepada siapapun. Kenapa? Karena batinnya mengeras dan mudah sekali tersulut, tidak adem, tidak could be is cultivate, develop, pursued, had the range and taken as a basis. Dan seterusnya itu, apakah yang ke-11 itu, ya, jika dikembangkan akan memperoleh keuntungan, kemudian apakah keuntungan dari mengembangkan satu. Nah, di sini dijelaskan bahwa Sukang supati, sukang pati bujati, nak papakang supinang pasati, manusanang piyohoti, amanusanang piyohoti, dewatara ganti, nasa agi wa wisang wa satang wa mati, tuwatang citang sama diati, mukawano wipasidati, aspulo katang karoti, ulari upagohoti. Jadi, ketika dia memancarkan meta atau mengembangkan meta dengan baik, akan memperoleh 11 keuntungan, benefit dari meta itu. Dapat tidur dengan nyenyak, dapat terbangun dari tidur dengan wajah yang tersenyum, tidak ganggu mimpi buruk, seram, dan tidak menyenangkan. Anda akan disukai oleh orang lain, Anda disukai oleh makhluk tajam, dilindungi para dewa. Meta membuat Anda dapat orang yang diliputi meta, waktu meninggalnya tenang, karena meninggal dengan tenang dapat dipastikan bahwa ia akan tumimba lahir di alam-alam yang berbahagia. Jadi yang mungkin kita anggap sepele tentang mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita memancarkan meta, kita bermeditasi dengan objek cinta kasih. Dan bagi kita yang mungkin rutin melaksanakan meditasi meta kok tidak ada efeknya ya, kok saya belum mendapatkan benefitnya ya, kok saya belum mendapatkan keuntungannya ya. Padahal dalam Anggutara Nikaya kelompok 11 dijelaskan ada 11 dari keuntungan memancarkan meta, mengembangkan meta. Dapat tidur dengan nyenyak. Kok saya tidurnya tidak nyenyak ya? Dapat terbangun dari tidur dengan wajah yang tersenyum. Boro-boro tersenyum, bahkan terbayang kerjaan yang akan datang saja sudah membuat rasanya hari itu berat. Tidak diganggu oleh mimpi seram. Nah, sebenarnya ketika kualitas dari meta kita bagus, kualitas objek menggenggam erat objek meta itu bagus, maka hal itu akan memberikan manfaat bagi perkembangan batin kita. Dapat tidur dengan nyenyak, tidak perlu mencari-cari obat penenang atau obat untuk tidur agar bisa tidur. Jika Anda bisa memancarkan meta dengan
dengan baik, maka katakanlah seperti menjelang tidur Anda bermeditasi, atau menjelang tidur Anda mengonsentrasikan pikiran pada pemancaran cinta kasih dengan tulus, maka dapat tidur dengan nyenyak. Dapat terbangun dengan wajah yang tersenyum. Tidak diganggu oleh mimpi seram, mimpi buruk. Jadi ketika ada mimpi buruk, mimpi seram, maka Anda bisa mengulang Brahma Wihara, Karanya Metta Sutta. Jadi itu adalah kondisi-kondisi untuk membangun hal yang baik, dan tanda-tanda buruk apapun semoga sirna. Tapi kadangkala para perumah tangga itu hanya melakukan katakanlah pembacaan Karanya Metta Sutta, Brahma Wihara, atau melakukan meditasi ketika mengalami gangguan-gangguan tertentu. Ketika masih aman-aman saja mungkin lupa. Nah, Anda akan disukai oleh orang lain. Kenapa? Karena tidak ada niatan buruk, tidak ada niatan jahat, tidak ada keinginan jahat untuk mencelakai orang lain. Sehingga orang yang ada di sekitar Anda akan merasa tenang, akan merasa aman, dan tidak merasa terganggu jika Anda memancarkan metta. Kemudian Anda disukai pula oleh makhluk-makhluk yang bukan manusia. Nah, ini makhluk-makhluk yang bukan manusia, misalkan kadangkala makhluk peta atau makhluk di atasnya, nanti sekaligus juga yang nomor 7. Karena ada satu cerita, kalau yang nomor 7 itu ada satu kisah, nanti Anda bisa membaca bukunya versi lengkap di lamannya Samagipala, itu di situ tentang mengupas tentang metta bhawana lengkap sekali, termasuk objek yang dipancarkan kepada siapa terlebih dahulu, apakah boleh dipancarkan ke istri, apakah apa efeknya dipancarkan pada orang yang paling disayangi, kemudian dan seterusnya, itu banyak sekali. Nah, salah satu dalam buku tersebut ada satu kisah di Citalabuta tentang biku muda yang mahir sekali dalam meditasi metta bhawana. Biku muda ini terkenal mahir, pandai dalam mengembangkan meditasi metta bhawana, dan dia menetap di satu tempat itu selama 4 bulan, kemudian pindah, selama 4 bulan, kemudian pindah, selama 4 bulan, kemudian pindah, begitu seterusnya. Di satu waktu pada masa wasa, dia pindah ke satu tempat, dan karena dia mahir, rutin mengembangkan metta bhawana, dia selalu setiap harinya mempraktekkan melatih metta bhawana ini. Dan ketika dia mengambil tempat untuk bermeditasi di bawah pohon, awalnya tidak ada apa-apa, tenang damai. Ketika 4 bulan berakhir atau keesokan harinya hampir biasanya pemuda ini akan berpindah tempat. Namun dengar suara-suara yang ditangkap oleh telinga pemuda ini. Nah, ketika mendengar suara itu, akhirnya pemuda ini bertanya, suara apakah itu? Ini adalah saya, Bante, penghuni dari pohon tempat Bante bermeditasi ini. Kenapa kamu menangis? Ya Bante, karena kenapa kok suaranya tidak menyenangkan? Ya Bante, karena kami tahu semenjak kedatangan Bante memancarkan metta, mengembangkan metta, kondisi di sini menjadi damai, tenang, dan harmonis. Dan ketika Bante akan pergi, maka kami mengkhawatirkan kondisi yang tidak harmonis itu muncul lagi. Akhirnya Bante tersebut memutuskan untuk menetap selama 4 bulan ke depan. Seterusnya begitu, menetap 4 bulan ke depan seterusnya. Jadi bahkan ketika kita memancarkan metta saja, makhluk-makhluk yang non manusia itu merasa bahagia, tenang, damai, hanya karena energi dari pancaran metta tersebut mampu menembus semua makhluk.
Nah, kalau misalkan dalam kehidupan, katakanlah keluarga, kehidupan organisasi, kalau yang organisasi adalah organisasi Buddhis, jika masing-masing memiliki kualitas dari meta yang ya katakan stabil atau bagus, maka tendensi untuk katakan menyakiti orang lain, untuk mengucapkan hal-hal yang tidak Buddhis, tidak ada rasa tidak suka, tidak menyukai. Sobat Cita senantiasa mempraktekkan meta itu. Kemudian disukai oleh makhluk yang bukan manusia, katakanlah seperti binatang. Kalau yang tahu kualitas meta advance, kalau kita masih 10 menit saja kadangkala sudah memberikan kode sudah memberikan kode, kemudian baru 10 menit jangan-jangan pemimpin meditasinya ketiduran, jangan-jangan salah set alarm. Ini yang bagian ini adalah advance level. Atau kalau Anda membaca di bagian Buddha Jaya Manggala, ketika Sang Buddha menghentikan kasih, gajah yang mabuk itu tunduk dengan pancaran cinta kasih yang dilakukan oleh Sang Buddha. Dan jangan terinspirasi dari sana, kemudian Anda pergi ke kebun binatang, kemudian di situ ada binatang-binatang yang buas. Kalau di itu kan ada gajah Nalagiri yang dia mabuk, kemudian memporak-porandakan apa yang ditemukannya, ingin menerja, tapi dengan kekuatan Sang Buddha mampu menaklukkan gajah Nalagiri. Nah, terinspirasi dari sini, wah keren sekali Sang Buddha bisa memancarkan meta dan menundukkan gajah Nalagiri. Bagaimana jika saya pergi ke kebun binatang, menemui binatang-binatang yang buas, saya pancarkan meta? Ya, jangan seperti itu. Apalagi ada anjing gila itu, ada anjing gila, kemudian sudah tahu dia nggonggong keras, kencang, kemudian dia berusaha ngecah gajah Nalagiri tadi, kemudian Anda semoga kamu bahagia dan damai. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya memancarkan meta kepada kamu, anjing yang sedang gila atau anjing yang sedang menggonggong atau anjing yang sedang metanya belum advance, bukannya menyelamatkan diri, ya Anda akan digigit anjing gitu. Untuk atau jangan beralasan seperti ini, misalkan di rumah saya rutin melaksanakan meditasi metawana, kemudian di rumahnya ternyata banyak semut, banyak lalat, banyak kecoa, laba-laba, dan serangga yang lainnya. Saya lakukan. Kecoa, kok yang bagus-bagus tidak kumpul, berarti itu yang jorok-jorok, tidak membersihkan tempat, tidak ngepel, tidak nyapu, sehingga jangan diajarikan alasan itu sebagai karena saya memancarkan meta, makhluk-makhluk tersebut senang dengan rumah yang saya tinggali, senang dengan pancaran meta saya. Ya, bukan seperti itu. Kemudian berikutnya, dapat memperindah wajah. Prove me that I am wrong. Gitu. Karena apakah sudah yang mencoba memancarkan meta dengan sungguh-sungguh, kemudian wah wajahnya cerah, wajahnya bersinar, wajahnya teduh, wajahnya itu tidak ada intensitas kebencian karena memancarkan meta. Kalau misalkan seperti itu dengan memancarkan meta, dapat memperindah wajah. Ketika ditanya, kamu facial di mana? Apa obat yang kamu pakai? Apa kosmetik yang kamu pakai? Tidak kok, saya hanya memancarkan meta. Apa itu meta? Meditasi cinta kasih. Prove me that I'm wrong. Buktikan saja.
pasti kamu akan memperoleh wajah yang indah. Natural is beauty, wajah yang indah secara natural. Tapi sepertinya sekalipun rutin memancarkan meta, masih tetap itu menggunakan katakanlah